وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 1 Rajab ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab tanggal 1 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-57. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu fadli salatil jamaah, bab keutamaan salat jamaah, wa wujubiha, dan wajibnya salat jamaah. Jadi bab ini akan membicarakan dua hal. Pertama, apa saja fadilah salat jamaah. Yang kedua, apa dalil-dalil kewajiban salat jamaah dan siapa saja yang wajib salat jamaah. Hadis 57, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fadhi, daripada salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Hadis ini menunjukkan bahwa salat jamaah untuk salat 5 waktu, maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu fadilahnya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Dan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut mayoritas para ulama, hadis ini berlakunya untuk salat 5 waktu, bukan untuk salat sunnah. Sebagian kecil ulama berpendapat hadis ini juga berlaku untuk salat sunnah. Jadi misalnya salat duha berjamaah pahalanya 27 kali. Salat sunnah qobliyah, ba'diyah berjamaah pahalanya 27 kali. Tapi menurut mayoritas ulama enggak begitu. Ini khusus bicara tentang salat 5 waktu. Dan ini pendapat yang lebih bagus. Kenapa? Praktiknya Nabi itu salat berjamaah adalah pada salat 5 waktu. Adapun salat duha beliau sendiri, enggak berjamaah. Salat tahajud beliau juga sendiri, tidak berjamaah bersama istrinya. Nah, maka yang dimaksud di sini berarti salat fardu 5 waktu. Kata-kata afdalu, lebih utama, ini menunjukkan bahwasanya salat sendiri juga sah. Jadi sebagaimana salat berjamaah sah, maka salat sendiri juga sah. Sebagian ulama berpendapat salat sendiri tidak sah, wajib berjamaah dan syarat sahnya harus berjamaah. Ini pendapat yang tidak tepat. Karena di sini Nabi mengatakan salat jamaah lebih utama. Berarti salat sendiri juga punya keutamaan, hanya kalah utama. Dalam hadis ini disebutkan bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Dalam hadis yang lain yaitu 25 derajat, sebagaimana disebutkan pada hadis setelahnya. Nah, kita baca dulu hadis setelahnya, hadis 58. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul, salat seorang laki-laki, fil jamaah, dalam jamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, daripada salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, juga daripada salatnya di pasarnya, khamsan wa ishrina, 25 kali bi'fan, lipat, 25 kali lipat. Wadzalika, dan hal itu, fadilah itu, annahu, bahwasanya dia idza tawadda, apabila dia berwudu. Jadi ada syaratnya ya untuk mendapatkan fadilah ini. Syarat pertama, dia berwudu. Fa ahsanal wudu, dia membaguskan wudunya, jadi wudunya sempurna, enggak salah-salan. Thumma kharaja, kemudian dia keluar ilal masjid, ke masjid,
la yukhrijuhu, tidak mengeluarkan dia illa shalah, kecuali salat. Jadi niatannya semata-mata untuk salat jamaah. Maka lam yakhtu, dia tidak melangkah khatwatan, satu langkah, illa, kecuali rufi'at lahu, diangkat bagi dia, biha, dengan langkah tadi, darajah, satu derajat, yaitu di dalam surga. Wa hutta, dan digugurkan, anhu, darinya, biha, dengan langkah tadi, khati'atun, satu dosa. Fa idza, maka apabila shalla, dia salat, lam tazal, tidak henti-hentinya, al malaikatu, para malaikat, tusalli alaihi, mendoakan kepada dia, madama, selama dia itu fi musallahu, berada di dalam tempat sholatnya, yaitu masjidnya tadi. Doanya bagaimana doanya malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia. Jadi didoakan dengan 3 doa. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya orang itu fi salatin, berada dalam salat. Maksudnya dia mendapatkan pahala salat. Ma, selama intadhara, dia menunggu as-salata, salat berjamaah. Hadis ini menunjukkan bahwa fadilah salat berjamaah ternyata berlipat-lipat ganda. Tidak hanya satu fadilahnya. Kalau hadis yang sebelumnya tadi membicarakan fadilahnya hanya satu, yaitu antara sholat sendiri dengan sholat jamaah ini adalah 27 kali lipat. Tapi dari hadis kedua ini kita dapatkan fadilah sholat jamaah sangat banyak. Pertama, dilipat gandakan 25 kali lipat. Ini pertama. Yang kedua, satu langkah menuju masjid menyebabkan derajatnya naik 1. Yang ketiga, satu langkah yang dia langkahkan ke masjid menyebabkan digugurkan dosanya. Yang keempat, kalau dia sholat sunnah kemudian duduk di masjid sambil menunggu sholat jamaah, menunggu qomat, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang kelima, selama dia duduk di masjid menunggu jamaah, menunggu qomat, maka la yazalu fi sholatin, dia mendapatkan pahala sholat terus menerus, padahal dia enggak sholat, dia sedang duduk menunggu qomat, tapi pahala sholat dia dapatkan. Kenapa? Karena dia sedang menunggu sholat. Jadi sholat jamaah fadilahnya ada berapa? Ada 5 menurut hadits ini. Karena itu sangat rugi orang yang tidak mau sholat jamaah, padahal rumahnya ke masjid dekat, nggak ada penghalang. Dia mendengar azan, dia sehat jasmani, tinggal rohaninya disehatkan, datang ke masjid. Sungguh rugi orang yang tidak mau sholat jamaah. Kecuali kalau punya uzur, Bang, sakit atau karena hujan. Nah, karena hujan termasuk uzur sehingga boleh di rumah sholatnya. Tetapi kalau nekat ke masjid, ya pahalanya juga tambah besar. Karena apa? Dia melangkahkan kaki ke masjid dalam kondisi kakinya kotor, terkena cipratan air hujan. Ini adalah satu fadilah yang lain lagi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan salat berjamaah dilipat gandakan daripada salatnya di rumah maupun salatnya di pasar. Nah, Imam Bukhari menjelaskan bahwa salat di masjid pasar dengan salat di masjid jamaah yang bukan masjid pasar itu berbeda. Sama-sama di masjid. Masjid pasar dengan masjid yang bukan pasar berbeda. Kok bisa berbeda? Masjid pasar itu biasanya imamnya tidak tetap. Kalau ada yang datang ke situ ya ada jamaah, kalau tidak ada yang datang berarti nggak ada jamaah. Karena namanya orang pasar, datang ke masjid belum tentu berbarengan. Kadang ada yang datang awal sholat sendiri karena menunggu yang lain lama, akhirnya dia kemudian pergi. Nah, maka jamaahnya nggak teratur. Berbeda dengan masjid yang memang biasa digunakan untuk sholat jamaah, maka sudah pasti imamnya Pak ini, biasanya adzan jam sekian, muadzinnya Pak ini, pasti sudah.
Nah, maka sholat di masjid pasar dengan masjid yang biasa, yang bukan masjid pasar yang adzannya jamaahnya teratur, itu menurut Imam Bukhari adalah berbeda berdasarkan hadis ini. Tapi kalau kita lihat sebagian pasar itu ada yang masjidnya teratur juga, ya. Karena mungkin masjid pasar sudah takmirnya sudah sempurna, sudah bagus, banyak orang yang salat ke situ, akhirnya imamnya ya pasti, muadzinnya ya pasti, selalu ada salat jamaah. Nah, tidak seperti sebagian pasar yang tidak teratur masjidnya. Nah, kalau masjidnya sudah teratur seperti itu, wallahu alam, mungkin juga fadilahnya sama dengan masjid yang biasa, wallahu alam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini khamsan wa ishrin, 25. Lebih utama 25 kali, sementara pada hadis tadi 27 kali. Ini yang benar yang mana? 25 apa 27? Jawabannya adalah semua hadis ini sahih. Satu mengatakan 25, satu mengatakan 27. Kalau seperti ini, selalunya yang diambil adalah jumlah yang terbanyak. Kenapa? Karena kalau kita ambil jumlah yang terbanyak, jumlah yang sedikit sudah masuk. Kalau kita ambil jumlah yang sedikit, jumlah yang terbanyak berarti nggak terpakai. Nah, maka kita katakan kesimpulannya sholat berjamaah lebih utama 27 kali. Kalau kita mengatakan 27, otomatis 25 udah masuk. Nah, terus kok bisa Nabi mengatakan 25, 27? Ini gimana? Bisa jadi, kata ulama, bahwa ini adalah dulu Nabi diberitahu oleh Allah fadilahnya 25 kali. Setelah itu Allah memberitahu lagi, fadilahnya saya tambah 27 kali. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga, ya, kalau engkau sholat jamaahnya terlambat, maka engkau mendapatkan 25 kali. Kalau sholat jamaahnya tidak terlambat, maka engkau dapat 27 kali. Bisa juga misalnya kalau engkau sholatnya bagus, khusyuknya bagus, kamu dapat 27 kali. Tapi khusyuknya kurang bagus, kamu mau dapat 25 kali. Ya, ala kulli hal ada banyak kemungkinan. Intinya sebagian mendapatkan 25, sebagian mendapatkan 27, sesuai dengan kondisi yang berbeda antar satu orang dengan orang lain. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa khutwah, satu langkah menuju ke masjid itu mendapatkan 2 fadilah. Jadi langkah kaki kanan ini 2 fadilah, langkah kaki kiri ini 2 fadilah. Fadilah pertama derajatnya naik, fadilah kedua dosanya gugur. Berarti langkah kanan dan langkah kiri ini menyebabkan tinggi derajat naik 2 dalam surga nanti, menyebabkan 2 dosanya gugur. Nah, tinggal dihitung dari rumah sampai masjid berapa langkah, berarti derajat kita sudah naik sebanyak langkah tadi. Karena itulah Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Bani Salimah. Pada waktu Bani Salimah itu pengen pindah rumah, mereka pengen pindah dekat masjid, maka Nabi mengatakan, ya Bani Salimah, hei Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum, kenapa kalian tidak mengharap pahala yang banyak dari langkah-langkah kalian ilal masjid, ke masjid? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Bani Salimah, hei Bani Salimah, diyarakum, tetaplah di kampung kalian, jangan pindah. Tuktab atharukum, akan dicatat pahala langkah-langkah kaki kalian ke masjid. Hadis riwayat Muslim. Bani Salimah ini termasuk kabilah di Madinah yang tempatnya jauh dari Masjid Nabawi. Jadi ini Madinah kan luas, Masjid Nabawi di tengah. Nah, ini Bani Salimah ini termasuk di pojok di pojoknya Madinah. Mereka melihat area sekitar Masjid Nabawi masih kosong, mereka ingin rame-rame pindah ke dekat Masjid Nabawi. Oleh Nabi disuruh tidak usah pindah, karena kalian meskipun jaraknya jauh, itu justru pahalanya lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, a'dhamun nasi ajran fis shalah, orang yang paling besar pahalanya adalah masalah salat, ab'atuhum, orang yang paling jauh, ilaiha mamsha, berjalan kaki ke arah masjid. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan ini dari sisi keamanan negara, ini juga sangat penting.
Coba kalau semua umat Islam di kota Madinah semuanya gabung di Masjid Nabawi, akhirnya apa? Pinggir-pinggir kota Madinah akan kosong. Nanti kalau musuh datang tidak ketahuan. Tapi seandainya pinggir-pinggir Madinah ini dijaga oleh seluruh kaum muslimin, nah, maka ini jadi keamanan. Karena itu para ulama ketika menjelaskan masalah tadi, mereka mengatakan selain supaya Bani Salimah ini pahalanya banyak, juga untuk keamanan kota Madinah. Tapi Nabi memang tidak bicara kepada mereka supaya aman, nggak begitu. Tapi ini adalah kesimpulan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya para malaikat itu sholli alaih, suka mendoakan manusia. Ada orang habis sholat tetap duduk di masjid didoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Dan ini menunjukkan fadilah duduk di masjid habis sholat. Sholat apapun, sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum sholat wajib, kemudian kita duduk didoakan malaikat. Habis sholat wajib kita duduk didoakan malaikat. Habis sholat wajib kita sholat sunnah, habis sholat sunnah baca Quran di masjid duduk. Selama masih di masjid dia masih didoakan oleh para malaikat. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya disebutkan pada hadis yang lain. Syaratnya apa? Disebutkan adalah dalam hadis yang lain bahwa malaikat itu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih ma lam yu'dhi fihi au yuhdits fihi, selama dia belum hadas, belum batal, belum kentut. Maka kalau habis sholat jamaah kemudian kita zikir, wirid, kemudian kita batal atau kentut, nah, maka doanya malaikat sudah berhenti. Tapi selama belum hadas maka masih didoakan malaikat. Karena itu sekarang ini kita berada di masjid ini didoakan malaikat, Pak. Jadi yang dimaksud ini madama fi musallah, selama dia masih di tempat sholatnya, itu maksudnya di masjidnya itu, bukan di tempat sholat yaitu posisi kita duduk atau berdiri waktu itu, tidak. Tadi sholatnya di shaf pertama sini, bukan berarti ketika masih di sini ini di shaf pertama ini didoakan malaikat, kalau udah geser sudah enggak, bukan begitu. Musalla itu maksudnya ya tempat sholat yang kita pakai ini, meskipun geser ke belakang, meskipun panjenengan sekarang duduk di pinggir-pinggir masjid karena mendengarkan kajian, ini sama aja tetap masih didoakan oleh para malaikat. Tapi syaratnya satu tadi ya, selama belum hadas. Kalau sudah hadas, malaikat sudah berhenti mendoakan. Kemudian wala yazalu fi salatin man tadhara shalah, selama orang itu menunggu salat berjamaah, selama itu pula dia mendapatkan pahala salat. Jadi menunggu ibadah dianggap sedang ibadah. Ini fadilah besar. Karena itu semakin awal kita datang ke masjid, pahala semakin banyak. Kita datang ke masjid jam 6, masuk masjid, kemudian sholat sunnah habis adzan, imamnya datang jam 6 lebih seperempat misalnya. Nah, berarti kita sudah nunggu imam selama 15 menit. Berarti seolah-olah kita sholat 15 menit. Jadi siapa yang paling besar pahalanya dalam sholat jamaah? Yang paling awal datang ke masjid. Karena itu para sahabat itu rebutan datang ke masjid awal-awal. Tidak seperti orang zaman sekarang, saya nunggu komat lagi jedul, saya nunggu adzannya rampung, jadi bantalnya masih dipakai gini. Begitu adzannya selesai baru bantalnya dilepas. Tapi kadang-kadang geblas, nunggu adzan rampung sambil tidur, akhirnya selesai adzan masih tidur, tidak dengar, tidak bangun lagi. Nah, maka ini karena diganggu oleh setan. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menghasung kita untuk berangkat awal ke masjid. Beliau mengatakan, lau ya'lamun, kalau manusia paham ma fit tahjir, apa fadilah datang awal-awal ke masjid, lastabaku ilaihi, mesti mereka itu akan lomba-lomba untuk cepat-cepatan ke masjid. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ini perlu dihidupkan sunnah ini. Kapan datang ke masjid? Kapanpun, yang paling awal lebih bagus, yang paling cepat lebih bagus. Tadi saya datang ke masjid, saya lihat masjidnya sepi. Kok sepi men? Kayaknya sudah
azan ini. Nah, ternyata hujan. Nah, mungkin karena hujan biasanya sudah pada datang, ini belum pada datang. Nah, tapi seandainya kita nekat datang awal, meskipun masjid belum terdengar azan tapi sudah masuk waktu maghrib, kita datang ke masjid awal, maka itu lebih utama daripada kita nunggu sampai ada yang azan. Kita lanjutkan hadis 59. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati, salat paling berat, alal munafiqin, bagi orang-orang munafik adalah 2 salat. Yang pertama salatul isya, yang kedua salatul fajr alias salat subuh. Walau ya'lamun, kalau mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada pada 2 salat tadi, maksudnya fadilahnya, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi 2 salat itu, walau habwa, meskipun dengan ngesot. Ngesot itu bahasa Indonesia ini apa, Pak? Kalau merangkak itu kan begini, kalau ngesot pakai bokong nih loh, ngesot nih loh. Walaqad, dan sungguh-sungguh, hamamtu, saya sangat ingin, an amura, untuk memerintahkan, bis salati, salat, yaitu salat jamaah, fatuqamu, lalu ditegakkan salat jamaah, thumma amura, kemudian aku perintahkan, rajulan, seorang laki-laki, fayusalli binnas, lalu dia salat mengimami manusia, thumma antaliq, kemudian aku pergi, ma'i, bersamaku, birijalin, dengan beberapa orang laki-laki, ma'ahum, yang bersama mereka, huzamun, ada beberapa ikat, min hatobin, dari kayu bakar. Untuk apa kayu bakar? Ila qaumin, kepada suatu kaum, la yashhaduna, yang mereka tidak menghadiri as-salata, salat jamaah. Terus kayu bakarnya untuk apa? Fa uharrik, lalu saya bakar, alaihim, terhadap mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, binnar, dengan api. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, salat jamaah semuanya dirasa berat oleh orang-orang munafik, dan yang paling dirasa berat adalah salat jamaah isya sama salat jamaah subuh. Karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita merasakan berat untuk salat jamaah, berarti tanda kemunafikan ada pada diri kita. Apalagi kalau kita beratnya salat jamaah adalah isya sama subuh, nah itu sudah plek dengan orang-orang munafik sifatnya. Kenapa orang munafik merasa berat untuk salat jamaah? Karena mereka tidak yakin adanya akhirat. Mereka itu hanya elon-elon, masuk Islamnya itu hanya ikut-ikutan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surat An-Nisa, ya, ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka itu berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malesan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin menampakkan kepada manusia bahwa mereka juga salat, jadi salatnya hanya supaya dilihat orang. Wala yadhkurunallah illa qalila, mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi munafik itu salatnya tujuannya supaya dilihat orang. Itulah sebabnya salat paling berat bagi mereka adalah isya sama subuh. Kenapa? Isya sama subuh enggak dilihat orang. Zaman dulu belum ada lampu, maka subuh itu gelap, isya itu gelap, sehingga mereka orang-orang munafik rasanya paling berat isya sama subuh. Pertama karena sudah ngantuk, yang kedua karena memang tidak ada yang melihat mereka. Nah, tujuan mereka salat memang supaya dilihat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah wajib. Dari mana taunya wajib? Beliau mengatakan di sini, fa uharrik, saya ingin bakar rumahnya orang-orang laki-laki yang tidak mau jamaah ke masjid. Jadi wajibnya hanya untuk laki-laki, Pak. Ibu-ibu tidak wajib jamaah ke masjid. Ibu-ibu bebas milih. Ada yang suka sholat di rumah, silahkan. Ada yang suka sholat di masjid, silahkan, bebas. Kalau bapak-bapak nggak bisa milih, bapak-bapak harus datang ke masjid. Kalau nggak punya alasan, nggak punya udzur, kalau ada udzur, hujan dan sebagainya, baru boleh milih, boleh di rumah, boleh di masjid.
Dari mana taunya bahwasanya wajibnya ini untuk laki-laki? Dari kata-kata ini. Qaumin, suatu kaum la yashhaduna shalah, yang tidak ikut sholat jamaah. Qaum itu dalam bahasa Arab adalah kumpulan orang laki-laki, itu namanya qaum. Kalau kumpulan perempuan itu dalam bahasa Arab tidak disebut qaum, tapi disebut nisaun. Bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah kaum laki-laki mengejek kaum laki-laki yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, jangan pula kelompok kaum perempuan mengejek kepada kelompok kaum perempuan yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, di sini kaum berarti artinya kelompok kaum laki-laki. Kalau kelompok perempuan namanya nisaun. Nah, berarti yang wajib sholat jamaah adalah qaumin, kaum laki-laki. Perempuan nggak wajib jamaah. Sebagian ulama berpendapat ini hadis justru menunjukkan sholat jamaah itu tidak wajib, tetapi sunnah. Dari mana taunya? Karena di sini Nabi hanya hamamtu, saya pengen bakar rumahnya orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Tapi kan hanya pengen, kan tidak jadi dibakar. Nah, maka mereka berpendapat berarti sholat jamaah tidak wajib, hanya sunnah. Kalau wajib ya pasti langsung dibakar. Tapi pendapat yang lebih bagus adalah bahwa Nabi hanya pengen membakar tetapi tidak jadi membakar, itu karena rumah-rumah itu isinya tidak hanya laki-laki. Ada istrinya di situ, ada anak-anak kecil di situ. Anak kecil memang nggak wajib jamaah. Perempuan-perempuan memang tidak wajib jamaah. Nah, karena di rumah itu isinya campuran, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, Nabi tidak jadi membakar. Karena kalau dibakar ya kena semua. Nah, maka hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwa sholat jamaah hukumnya adalah apa? Wajib. Dari mana taunya wajib? Dari ancaman Nabi. Fa'uharrik, saya pengen bakar. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwasanya tempat maksiat itu boleh dibakar. Ada rumah penduduk setiap malam digunakan untuk dugem misalnya, bakar. Ada tempat digunakan untuk judi, bakar. Tapi jangan mengatakan ini dari Abu Zaidan loh, Pak. Makanya kalau ciduk polisi mungkin sampaikan aja hadisnya ngoten. Jangan mengatakan saya loh. Tapi memang membakar seperti ini yang melakukan tidak setiap orang. Yang melakukan adalah pemerintah. Jadi pemerintah berhak, Pak Polisi berhak untuk membakar tempat-tempat perjudian, itu berhak. Tempat-tempat perzinaan, Pak Polisi membakar, berhak. Pak Polisi memang petugas keamanan. Tapi kalau kita masyarakat begini jangan main bakar. Kita lapor saja mereka yang bertugas. Kalau mereka tidak mau melakukan, yang dosa yang mereka. Tapi kembali ke sini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masalah yang lain. Hadis 60. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza apabila ista'dzanat minta izin ahadakum kepada salah satu kalian, yang minta izin adalah imra'atuhu, istrinya, ilal masjid, untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia mencegah. Faqala Bilal, maka berkatalah Bilal bin Abdullah bin Umar, jadi cucunya Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, lam namna'hun, sungguh kami akan mencegah para wanita untuk datang ke masjid. Qala fa'aqbala, maka menghadap alaihi kepadanya Abdullah ini bapaknya. Fasabbahu, lalu dia mencela anak tersebut, sabban sayyi'an, dengan celaan yang jelek. Ma sami'tuhu, aku tidak pernah mendengar beliau sabbahu, mencela dia, mithlahu, semisal itu, qattu, sama sekali. Waqala, dan dia Abdullah mengatakan, ukhbiruka, aku kabari kamu, ar Rasulillah, hadis dari Nabi, wa taqulu, malah kamu menjawab, wallahi la namna'hun, demi Allah kami akan mencegah para wanita ke masjid. Jadi marah gara-gara apa? Sabda Nabi dilawan.
Wa fi lafdhin li Muslim, dalam satu lafal Imam Muslim, la tamna'u, jangan kalian mencegah ima Allah, hamba-hamba wanita Allah, maksudnya para muslimah. Jangan dicegah dari mana? Masajidallah, dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan wanita boleh berjamaah ke masjid. Jadi kalau hadis sebelumnya menunjukkan laki-laki wajib berjamaah ke masjid, maka hadis ini menunjukkan sebaliknya, perempuan tidak wajib berjamaah ke masjid, tetapi boleh berjamaah ke masjid. Maka perempuan itu bebas. Sebagian orang itu kecenderungannya pilih ke masjid. Ketika ditanya, kenapa Bu pilih ke masjid? Enak rasanya ke masjid, karena melangkahkan kaki ke masjid ini ada perasaan dapat pahala, pulang lagi juga perasaan dapat pahala. Apalagi di masjid bacaan imamnya bagus, saya senang mendengarkan. Imamnya bacaannya urut dari surat Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Jadi saya pengen mendengarkan 30 juz dari imamnya. Imamnya agak lama salatnya, daripada kalau saya di rumah misalnya hanya kulhu tok, saya tak jamaah aja ke masjid supaya salat saya lebih lama. Misalnya, ada sebagian ibu-ibu yang senang ke masjid gara-gara sebab-sebab seperti itu, silahkan, nggak ada masalah. Ada juga sebagian perempuan lebih suka di masjid, di rumah. Kenapa suka di rumah, Bu? Saya malu kalau lewat banyak laki-laki, apalagi banyak pemuda yang nongkrong di pinggir jalan misalnya. Saya melewati mereka, saya malu. Saya di rumah aja. Nah, nggak ada masalah, silahkan pilih. Jadi untuk wanita bebas, suka di masjid silahkan, suka di rumah silahkan. Kalau suka ke masjid, maka Nabi memberikan jalan longgar. Beliau mengatakan la yamna'ha, suami tidak boleh mencegah istrinya ke masjid. Istri senang ke masjid, tapi suaminya sangat pencemburu. Saya itu nggak senang kalau kamu itu ke masjid, karena kalau kamu ke masjid nanti melewati banyak orang laki-laki, nanti pada ngelirik kamu. Kamu itu cantik, kalau saya melihat kamu dilirik orang, saya malu, saya marah saya. Nah, meskipun dia tidak rela kalau dia melihat istrinya dilirik orang dan sebagainya, tapi tidak boleh mencegah istrinya ke masjid. Ini sabda Nabi, tidak boleh mencegah. Tentu saja tidak boleh mencegah apabila tidak ada sebab. Kalau ada sebab yang menyebabkan dia harus dicegah, ya wajib dicegah. Misalnya perempuan datang ke masjid dandan, niki bibirnya di merah-merahi, kata silet pitik nih, merah, tes. Terus apa lagi? Pakai parfum, jerot, nih. Nah, sehingga kalau melewati orang, semua orang langsung mendapatkan bau harum. Wah, mbaknya ini wangi banget ini. Nah, kalau seperti itu ya harus dilarang dari masjid, karena Rasulullah SAW bersabda, idza sta'tarat, apabila perempuan itu pakai parfum, thumma kharajat, kemudian keluar rumah, liyujad rihuha, supaya baunya tercium oleh orang lain, fahiya zaniyah, maka perempuan itu perempuan pelacur. Kenapa disebut perempuan pelacur padahal tidak melakukan zina? Karena dia melakukan penyebab atau pemantik zina. Dia baunya harum, laki-laki dilewati langsung timbul hasratnya, akhirnya besok lagi dicegat, awas besok lagi lewat langsung tak pegang, nah, besoknya langsung ditangkap, nah, besoknya lagi akhirnya dizina atau diperkosa. Salah dia sendiri, dia mewangikan diri. Nah, maka perempuan ini tidak halal keluar dari rumah pakai parfum. Kalau nekat pakai parfum, suaminya wajib mencegahnya. Kamu nggak boleh ke masjid. Kenapa? Kamu pakai parfum. Kemudian masalah ini perlu kita kaitkan dengan hadis yang lain. Apa kaitannya? Apa hadis yang lain? Yaitu sabda Nabi SAW bahwasanya perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah daripada sholatnya di masjid. Rasulullah mengatakan, sholatul mar'ah fi baitiha, sholat seorang wanita di dalam rumahnya, afdal min sholatiha fi hujratiha, lebih utama daripada sholatnya di dalam halaman rumahnya. Karena kalau di rumah tertutup oleh tembok, kalau di halaman rumah masih terlihat oleh orang yang lewat. Wa sholatuha fi makhdaiha, sholat di dalam gudang rumahnya,
afdalu lebih utama min salatiha fi baitiha, daripada salat di dalam ruangan rumahnya. Maksudnya semakin tersembunyi semakin utama. Berarti salat di rumah lebih utama daripada ke masjid. Karena kalau ke masjid tidak tersembunyi, ya, dia harus berjalan kaki melewati banyak orang. Kalau di rumah tidak ada yang lihat. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi memang kalau ditanya, perempuan lebih utama sholat di masjid apa di rumah? Di rumah jawabnya, jelas. Meskipun rumahnya nempel dengan masjid, tetap lebih utama sholat di rumah. Tetapi harus kita kaitkan dengan hadis ini, bahwasanya perempuan itu tidak dilarang ke masjid. Maka kesimpulannya gimana? Perempuan bebas, ke masjid boleh, ke rumah boleh. Kesimpulannya gimana? Perempuan tergantung kecenderungan masing-masing. Ada yang cenderungnya suka di masjid, silahkan di masjid. Ada yang suka cenderungnya itu di rumah, silahkan di rumah. Kecenderungan itu memang dalam hati, tidak bisa diubah-ubah, susah. Dipaksa, kamu harus cenderung atau lebih suka di rumah. Orang cenderungnya di masjid kok dipaksa di rumah, nggak bisa. Sukanya ke masjid, ya udah biarkan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.